Hari itu sekitar pukul 4 sore. Ibu Saodah, wanita yang berusia kurang lebih 35 tahun, sedang mempersiapkan makan malam di dapurnya. Saat Ibu Saodah sedang sibuk memasak, anaknya Asep yang saat itu duduk di kelas 4 SD meminta izin untuk bermain bersama teman-temannya. Sepulang sekolah, Asep biasanya bermain bola ataupun permainan lainnya dengan anak-anak tetangga di lapangan kosong di pinggiran desa. Desa tempat Asep tinggal bukanlah desa besar, hanya desa kecil dengan beberapa rumah panggung dan rumah beton semi bilik anyaman khas pedesaan. Saat itu, belum ada gadget, sehingga anak-anak memang terbiasa bermain di luar rumah. Menjelang maghrib, biasanya Asep sudah pulang, lalu mandi dan pergi ke musola di desa untuk mengaji. Tapi hari itu, azan maghrib telah berkumandang, dan langit mulai menggelarkan temaramnya. Sedangkan Asep belum juga pulang. Setelah selesai menunaikan sholat maghrib, Bu Saodah akhirnya inisiatif menyusul Asep ke lapangan, yang ditempuh dalam waktu sekitar 5 menitan dengan berjalan kaki dari rumahnya. Terkadang, ada hari di mana anak-anak bermain sampai lewat maghrib, dan baru akan pulang setelah diomeli oleh orang tua mereka. Maklumlah, kalau lagi seru-serunya bermain, bisa sampai lupa waktu. Tiba di lapangan, Bu Saodah tidak mendapati seorang pun di sana. Kemana perginya Asep? Batinnya. Dengan rasa khawatir, ia pun bergegas pergi ke musola. Alunan solawat terdengar saat Bu Saodah mendekati musola. Dicarinya Asep di antara anak-anak sebayanya yang sedang mengaji. Tapi Asep tak ada di sana. Pak Ustadz Sofian yang menyadari kehadiran Bu Saodah mendekatinya dan bertanya, "Cari siapa, Bu?" Tanya Pak Ustadz. "Asep datang ke musola tidak, Pak?" Tanya Bu Saodah dengan suara yang bergetar. "Tidak, Bu. Dari tadi Asep tidak ke sini," jawab Pak Ustadz. Pak Ustadz pun membantu Bu Saodah menanyakan Asep pada murid-muridnya. Namun, hari ini tidak ada seorang pun yang bertemu Asep sepulang sekolah. Bu Saodah pun mulai panik. Lalu kemudian ditenangkan oleh Pak Ustadz, yang akhirnya mengantarkan Bu Saodah menuju rumah Pak RT. Anak-anak yang sedang mengaji dititipkan pada Ridwan, salah satu murid yang sudah remaja. Bu Saodah hanya tinggal berdua saja dengan Asep, anak semata wayangnya. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Setibanya di rumah Pak RT, mereka dipersilahkan masuk dan menjelaskan kejadian yang terjadi. Pak RT lalu menceritakan bahwa Asep sempat datang ke rumahnya untuk meminta izin mengambil beberapa buah mangga di halamannya. Di halaman rumah Pak RT, memang terdapat satu pohon mangga yang besar dan buahnya selalu ranum. Menurut penuturan Pak RT, Asep datang bersama 2 orang anak sebayanya sekitar pukul setengah 5 sore. Pak RT belum pernah melihat kedua anak yang datang bersama Asep tersebut, sehingga Pak RT menyimpulkan mungkin 2 anak tersebut datang dari desa sebelah, atau mungkin saudara Asep. Namun, ada yang aneh dari kedua anak tersebut. Kulitnya nampak lebih putih dan pucat, dengan lingkaran hitam yang samar-samar di sekitar mata mereka. Setelah Pak RT mengizinkan anak-anak tersebut mengambil mangga di halamannya, ia masuk ke dalam rumah dan meninggalkan anak-anak tersebut memanjat pohon. Dari situ, Pak RT tidak melihat Asep lagi. Bu Saodah nampak sangat pucat dan syok mendengarnya. Ia merasakan ada hawa dingin di tengkuknya yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia merasakan ada hawa dingin di tengkuknya yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia meminta bantuan pada Pak RT untuk mencari anaknya yang hilang. Pak RT pun segera memberitahu beberapa warga untuk mencari Asep bersama-sama. Bapak-bapak mulai ramai berkumpul di depan pos ronda yang berdekatan dengan rumah Pak RT. Mereka membawa senter,
kentongan musola, dan pos ronda kemudian berpencar memanggil-manggil nama Asep, menyisir desa dan semak-semak sekitar desa sambil membunyikan kentongan. Bu Saodah diperintahkan Pak RT menunggu di rumahnya ditemani dengan Bu RT. Malam semakin larut, Bu Saodah bertambah kalut. Tangannya begitu dingin. Sesekali, ia mengusap air matanya yang mengalir begitu saja. Ia tak henti-hentinya berdoa pada Yang Maha Kuasa agar anaknya bisa kembali dengan selamat. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak RT dan warga akhirnya memutuskan untuk pulang setelah tidak berhasil menemukan Asep. Bu Saodah yang menangis sesegukan ditenangkan oleh Bu RT. Pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Bu Saodah pun pulang ke rumah dalam keadaan pasrah. Malamnya, tentu saja, Bu Saodah tidak bisa tidur sama sekali. Di benaknya hanya terbayang wajah Asep. Pagi pun datang. Beberapa orang membantu Pak RT untuk mencari Asep. Tapi, warga yang datang tidak sebanyak tadi malam, karena sisanya harus pergi untuk bekerja. Salah satu warga mengusulkan pada Pak RT untuk mendatangi Mbah Anom, yang merupakan orang pintar dari desa sebelah untuk membantu proses pencarian. Pak RT pun pergi dengan salah satu warga ke rumah Mbah Anom. Di depan rumah, Mbah Anom tampak sedang duduk di kursi bambu yang berada di teras, sambil meminum kopi hitam dengan cangkir loreng, khas cangkir tempo dulu. Pak RT pun dipersilahkan masuk dan mulai menceritakan tentang kejadian hilangnya Asep. Mbah Anom tampak memejamkan mata sambil sesekali mengerutkan kening. Ia pun berkata bahwa Asep berada di tempat yang gelap, sempit dan lembab. Kemudian, ia menanyakan apakah ada sumur kering yang sudah tidak terpakai di sekitar desa. Pak RT pun menjawab bahwa memang ada sumur yang sudah tidak terpakai dan terletak di sebelah utara desa dekat dengan semak-semak. Setelah mendapat informasi itu, Pak RT langsung melesatkan motornya dan memberitahu warga untuk mencari di sumur tersebut. Betapa terkejutnya warga ketika mendapati Asep yang sedang meringkuk di dasar sumur tersebut. Warga pun turun untuk mengangkat tubuh Asep. Tubuhnya pucat dan sangat dingin. Tidak ada aliran darah yang mengalir sama sekali. Bu Saodah yang mengetahui hal tersebut langsung menerobos kerumunan warga dan terpaku menatap anaknya yang telah tiada. Ia pun menangis dengan histeris sambil memeluk Asep. Warga yang menyaksikan kejadian itu menatap iba Bu Saodah. Siangnya, warga membantu Bu Saodah mengurus jenazah Asep dan memakamkannya. Acara pemakaman berjalan dengan lancar disusul dengan acara tahlilan pada malam harinya. Setelah warga pulang, di rumah hanya tersisa Bu Saodah dan beberapa kerabat yang menginap. Bu Saodah terlihat sangat terpukul atas kehilangan anaknya. Berkali-kali, ia jatuh pingsan dan menangis sambil menyebutkan nama anaknya. Malam semakin larut. Bu Saodah mencoba mengikhlaskan kepergian anaknya walaupun berat. Ia pun berusaha untuk tidur setelah sebelumnya bergadang dan kelelahan. Tak butuh waktu lama untuk Bu Saodah tertidur pulas. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh anaknya yang sedang mengenakan baju kaos dan celana persis seperti yang terakhir dikenakannya. Asep berkata, "Ibu, aku takut." Di mimpinya, Bu Saodah tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menyaksikan Asep saja, tanpa bisa memeluknya yang sedang ketakutan. "Ibu, aku di sini. Yang dikubur itu bukan aku, Bu. Tolong." Bu Saodah lalu tercekat, terbangun dari tidurnya dengan peluh yang membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup sangat kencang. Tangisnya berderai lagi. Ia beristighfar berkali-kali mengingat kejadian yang baru dimimpikannya.
Diliriknya jam di dinding kamarnya. Jam sudah menunjukkan waktu subuh. Ia pun menenangkan diri sejenak dan pergi mengambil air wudhu. Paginya, Bu Saudah menceritakan mimpinya semalam. Kerabat yang mendengarkan Bu Saudah menyuruhnya untuk bersabar. Bu Saudah pun berpikiran mungkin dirinya masih terpukul, sehingga bermimpi didatangi oleh anaknya. Hari kedua dan ketiga, masih dengan mimpi yang sama. Anaknya berkali-kali mendatanginya di dalam mimpi dengan ekspresi ketakutan dan berkata, "Bu, yang dikubur itu bukan aku, Bu." Merasa mimpinya merupakan suatu firasat, Bu Saudah menyampaikan pada Pak RT dan memintanya untuk membantu menggali kembali makam anaknya. Alih-alih membantu Bu Saudah untuk menggali makam anaknya, Pak RT lebih memilih untuk meyakinkan Bu Saudah kalau mimpi yang berulang itu dikarenakan Bu Saudah belum bisa mengikhlaskan kepergian anaknya. Hari keempat, kelima, dan keenam, berkali-kali Bu Saudah memimpikan hal yang sama dan mendesak Pak RT untuk membantunya. Berkali-kali pula Pak RT menolaknya dan meyakinkan bahwa itu hanya mimpi. Hari ketujuh, Bu Saudah merasa tidak sanggup lagi melihat anaknya yang ketakutan di dalam mimpi. Mimpi yang sama 7 hari terakhir ini hampir membuatnya menjadi gila. Tanpa lelah, ia pun kembali meminta bantuan pada Pak RT. Pak RT pun akhirnya luluh dan menuruti Bu Saudah untuk membantu menggali makam anaknya. Sejujurnya, selain karena iba dan tidak tega melihat Bu Saudah yang semakin hari makin terpuruk dengan kesedihannya, di dalam batin Pak RT, ia pun penasaran dengan apa yang akan terjadi bila makam itu digali. Siang itu, Bu Saudah, 2 orang kerabatnya, Pak RT dan Bu RT, serta 2 orang penggali kubur datang ke makam Asep. Makamnya tampak masih baru dengan taburan bunga yang sudah mengering di atasnya. Setelah dipersilahkan oleh Bu Saudah, 2 orang penggali kubur pun mulai menggali. Bu Saudah berusaha setegar mungkin menahan air matanya. Dalam hatinya, ia tidak menyangka bahwa anaknya akan digali kembali. Beberapa menit menggali, kain kafan Asep mulai terlihat. Kedua penggali pun memperlambat penggaliannya, tidak ingin merusak kain kafan Asep. Setelah selesai menggali, kedua penggali tersebut merasa heran melihat bentukan kain kafan yang membungkus Asep. Tapi mereka tidak berkomentar apa-apa dan mulai mengeluarkan jenazah Asep yang dibantu oleh Pak RT serta 2 orang kerabat Bu Saudah. Jenazah diletakkan di samping lubang kubur yang terbuka. Bu Saudah menahan sesegukan tangisnya dengan kedua tangan yang menutupi mulutnya. Semua yang ada di situ merasa heran dengan bentukan kain kafan Asep yang lurus dan sangat kaku. Pak RT dan salah satu kerabat Bu Saudah mulai membersihkan bagian muka jenazah Asep yang tertutupi oleh tanah. Mereka pun terheran-heran dan dengan cepat membuka tali pengikat dan kafan yang membalut jenazah Asep. Betapa terkejutnya semua orang yang berada di sana melihat apa yang ada di dalam kain kafan tersebut bukan jenazah Asep, melainkan batang pohon pisang yang dipotong setinggi tubuh Asep. Bu Saudah langsung lemas dan pingsan seketika. Kejadian ini pun dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru desa, bahkan sampai ke desa-desa lain. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaan Asep. Ada yang bilang Asep diculik makhluk gaib. Ada yang bilang juga Asep dijadikan tumbal pesugihan. Entahlah, yang pasti Asep sudah tidak pernah datang lagi ke dalam mimpi Bu Saudah.